Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, masih memberikan keafiatan dan kesehatan kepada kita, dan yang lebih besar dari semua itu adalah Allah masih menjaga kita di atas agamanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak bisa kita hingga. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang perkara-perkara yang bisa merusak kepribadian anak, terutama remaja. Poin terakhir yang kita bahas adalah hukuman dalam bentuk kekerasan. Ini sesuatu yang seharusnya dihindari, walaupun ya usia remaja adalah usia yang mana mereka boleh menerima sanksi. Ya, Nabi mengatakan wadribuhum fi asyrin, dan pukullah mereka karena tidak mengerjakan sholat di umur 10 tahun. Ya, 10 tahun ke atas itu masuk usia remaja. Tapi bukan berarti kita harus melakukan hukuman itu atau memilih opsi hukuman. Ya, apabila opsi-opsi yang lainnya mungkin masih ada. Ya. Nah, sanksi juga ada tingkatannya. Ya, tidak langsung kita memberikan sanksi berupa hukuman fisik, pukul misalnya. Ya, mungkin sanksi-sanksi lainnya yang lebih ringan lebih dulu ya. Kemudian baru mungkin meningkat dan sampai pada puncak hukuman ta'zir, yaitu pukulan. Karena lebih dari itu nggak dibolehkan. Selain hukum hudud ya. Hukum hudud ada ketentuannya. Ya, cambuk, rajam, potong tangan, pancung, itu hukum hudud ya. Ada ketentuannya dan ada pihak yang berhak melakukan tanfiznya, yaitu eksekusinya. Hukuman ta'zir tidak seperti hukuman hudud ya. Karena boleh dilakukan oleh siapapun karena tujuannya adalah untuk ta'dib, pendidikan, atau untuk memberikan efek jera ya kepada pelakunya maupun kepada yang lain. Jadi berbeda pendekatannya. Oleh karena itu, ya opsi pukulan mungkin itu opsi terakhir. Ya, kalau tidak ada opsi-opsi yang di bawahnya atau yang lebih ringan darinya. Karena kalau kita langsung mengambil opsi yang terberat, yaitu pukulan, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Karena lebih dari itu kan nggak dibolehkan.
kecuali hukum hudud ya. Nah, masalahnya adalah ketika orang tua langsung mengambil opsi pukul, ternyata masalahnya nggak selesai, ya, maka dia akan menambah satu intensitas pukulan. Sementara hukuman takzir itu kalau bisa nggak boleh lebih dari 10. Dan tidak boleh lebih dari 10 kali. Kemudian juga kekuatan pukulan. Mungkin kalau dia langsung mengambil opsi hukuman berupa pukulan, dia mungkin merasa ketika anak itu mengulangi kesalahan lagi, dia merasa mungkin kurang kuat. Hingga dia mungkin dia akan melewati batas dalam memukul. Ya, hingga pukulan itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap si anak. Nah, maka bukan berarti ketika Nabi mengatakan wadribuhum fi asyrin kita langsung main pukul, enggak. Ya. Itu adalah pembolehan. Ya, bahwa sanksi yang boleh diberikan sampai kepada sanksi pukulan. Ya. Nah, bukan berarti langsung kita pilih opsi memukul itu. Itu dalam segala hal ya, dalam hal-hal yang ya kita katakan bersifat pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Ya. Nah, tentunya kalau pelanggaran itu di bawah itu ya mungkin kita nggak perlu ya mengambil opsi memukul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan terakhir yang kita bicarakan tentang ya hukuman dalam bentuk kekerasan ya. Kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Maka ini hendaknya dijauhi karena itu bisa merusak anak. Seperti yang dikatakan, siapa yang sering mendapat hukuman maka perilakunya akan menjadi buruk. Ya, siapa yang sering mendapat hukuman maka perilakunya akan menjadi buruk. Karena ya tentunya dia akan kebal, resisten terhadap hukuman. Sehingga dia akan memandang remeh peraturan, ya aturan. Dengan mudah dia melanggar peraturan-peraturan atau aturan-aturan. Karena baginya hukuman bukanlah perkara yang menakutkan. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan terjadi pada anak-anak kita. Karena banyak manusia-manusia ya, bukan remaja atau anak-anak saja, orang dewasa ya yang tidak takut terhadap hukuman. Ya, dan tidak merasa bersalah melanggar peraturan. Maka muncullah ungkapan di luar sana, peraturan dibuat untuk dilanggar. Dan itu memang yang terjadi di lapangan ya. Peraturan dibuat ya untuk dilanggar. Ya, karena tidak ada perasaan bersalah ya ketika melanggar peraturan-peraturan itu. Nah, ini akibat dari pendekatan yang salah mungkin. Ya, maka dari itu ya ini hukuman takzir itu bukan tujuan. Memberikan hukuman kepada anak itu bukan tujuan, apalagi dijadikan sebagai hobi oleh orang tua. Merasa kalau nggak berani menghukum anak belum jadi orang tua. Ya, nah cenderungnya kalau seperti itu orang tua akan mencari-cari kesalahan anak demi bisa menghukum gitu ya. Nah, untuk menunjukkan powernya atau eksistensinya sebagai orang tua, maka kerjanya pun mencari-cari kesalahan anak demi bisa memberikan hukuman kepada anak. Ya, ini sudah jadi hobi menghukum anak ini. Ya, sebagian orang tua ada yang seperti itu. Ya, dia nggak tahu bahwa hukuman itu dalam Islam bukan tujuan, itu wasilah ya untuk ya menuju hal yang lebih baik ya, dapat maslahat yang lebih besar dan memperkecil ya mudarat yang lebih besar lagi. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini dalam bab ta'zir ya, bukan hudud ya. Nah, demikian. Kemudian kita lanjutkan ya, itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah mengekang anak. Ini juga nggak baik ya, apalagi remaja. Beda dengan anak-anak atau bocah ya. Remaja ya perkembangan akalnya sudah sangat pesat
sangat dinamis, ya, sangat cepat. Ya, maka orang tua harus bisa mengerti ini, mengimbanginya. Nah, ada orang tua yang super protektif, ya, tidak mudah memberikan kepercayaan kepada anak, sehingga cenderung mengekang anak, ya, sehingga anak itu apapun nggak boleh. Bahkan kadang-kadang perkara yang ringan, remeh, ya dia juga nggak memberikan kepercayaan itu kepada anak. Maka orang tua seperti ini cenderung mengekang jiwa si anak. Pertama mungkin yang terkekang fisiknya, ya, jasmaninya. Lama-lama terkekang semuanya, ya, pikirannya, jiwanya, hingga dia menjadi manusia yang kerdil. Ya, manusia yang kerdil, nggak ngerti apa-apa, ya, nggak ngerti melakukan apapun, karena tidak pernah diberi kebebasan untuk berkreasi misalnya, ya, sehingga nggak kreatif, ya, pasif dan miskin kreativitas. Ini mungkin karena terlalu dikekang, ya, oleh orang tua. Maka orang tua harus tahu, ya, di titik mana dia memberikan kebebasan kepada anak. Mana poin-poin yang dia nggak boleh memberikan kebebasan terlalu banyak atau lebih kepada anak. Ya, sehingga anak itu hidup, muncul kreativitasnya. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dan Nabi melatih para remaja dengan cara seperti itu, sehingga mereka bisa maju menurut bakat mereka masing-masing. Karena mereka diberi kebebasan untuk berkreasi. Ya, maka Nabi menyertakan misalnya Usama bin Zaid dalam peperangan. Di usia yang muda, walaupun dia buat kesalahan. Ya, dalam suatu momen, ia membunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Ya. Tapi Nabi setelah itu tidak melarang Usama untuk ikut lagi. Ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang tua, ya, takut anaknya berbuat salah. Dan ini nggak mungkin. Manusia nggak mungkin nggak buat salah. Nah, ketika rasa takut itu terlalu mendominasi, hingga dia cenderung, ya, mengekang anaknya. Kamu nggak boleh lagi, kamu nggak boleh ini. Misalnya remaja putra lah, ya. Ya, misalnya dia sudah sampai pada umur, misalnya dia bisa membawa kendaraan karena sudah punya SIM, karena sudah punya KTP. Ya, kadang-kadang ini kan untuk keperluannya nanti di masa depan. Ya, dia sekarang menjadi kebutuhan, ya. Nah, ketika tidak dikasih kepercayaan, mungkin karena dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya, sehingga anak ini, ya, menjelma menjadi manusia yang penakut, nggak ada keberanian, ya, miskin kreativitas. Ya, maka wajar kalau anak seperti ini nanti, ya, seperti anak yang hanya bisa berada di bawah ketiak orang tuanya. Ya, nah, ya, tentunya nggak selamanya orang tuanya bisa menaunginya. Ya, nah, maka ya kita harus tahu, ya, di poin-poin mana kita bisa memberikan kebebasan kepada anak, tidak terlalu mengekangnya, sehingga dia memiliki insting untuk berkreasi, ya, punya kreativitas, tidak miskin, bahkan mati kreativitasnya, nggak bisa apa-apa, ya, apapun nggak bisa dikerjakannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terlalu overprotective hingga melarangnya untuk melakukan apapun, bahkan hal-hal yang sepele sebenarnya yang ringan, ini akan membuat dia kerdil, ya, jiwanya. Ya, itu tidak mengasah keberaniannya. Memang semua ada resiko, ya. Tapi begitulah, ya. Kita sebagai pendidik, kita juga harus mengerti itu. Mengerti remaja bahwa dia adalah manusia yang dinamis. Ya, rasa penasarannya tinggi. Ini yang harus dikawal oleh orang tua dan diarahkan.
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan terlalu overprotective juga, ya, sehingga anak itu menjadi kerdil. Dan ini juga merupakan bentuk ya kekerasan terhadap anak ya. Nah, mungkin anak itu akan ikut saja orang tuanya yang overprotective tadi, ya, sehingga ya dia mungkin merasa nyaman dengan cara orang tua seperti itu. Tapi ya akibatnya akan kembali kepada dirinya. Dia nggak ngerti apa-apa. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya, ya, pengekangan yang terlalu berlebihan ini akan melahirkan sikap yang lain. Yang ini juga salah dan tidak baik, yaitu memaksa. Kita tahu kenapa ada ayat yang bunyinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena juga kewajiban Nabi juga bukan memaksa manusia, tapi menyampaikan ya kebenaran ataupun menyampaikan risalah kepada umat manusia. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Demikian juga kita selaku orang tua. Itu Nabi ya, tugasnya kan berat untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Namun begitu pun Nabi tidak punya hak untuk memaksa manusia. Karena kita tahu bahwa hidayah bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seorang remaja yang selalu dipaksa untuk melakukan kegiatan tertentu atau perbuatan tertentu atau dilarang melakukan hal tertentu, ya, atau dipaksa minta maaf tanpa menjelaskan sebabnya, atau dipaksa memberi pembenaran, ini merupakan cara yang keliru. Ya, memaksa anak seperti itu. Kadang-kadang anak itu dipaksa untuk minta maaf. Dan si anak bingung. Ya, kenapa dia harus minta maaf? Ya. Nah, orang tua meminta itu tanpa penjelasan. Ya. Pokoknya dan pokoknya. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Ya, itu orang tua yang mungkin lemah ya untuk menyampaikan argumentasi kepada anak. Maka ya ujung-ujungnya keluarlah kata pokoknya itu. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Ini susah ya. Kita aja kalau orang memperlakukan kita seperti itu, kita juga nggak nyaman. Misalnya atasan kita, pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya, dan nggak mau tahu gitu ya. Kita aja nggak nyaman gitu ya kalau diperlakukan seperti itu. Anak juga sama sebenarnya, ya. Dia perlu penjelasan juga. Maka ya kewajiban Nabi menyampaikan argumentasi, bukan memaksa. Itu kewajiban para nabi dan rasul. Ya. Nah, maka ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Ya. Demikian juga anak. Ya, dia perlu penjelasan. Ini kita bicara remaja ya. Kalau anak kecil, bocah mungkin dia belum mengerti argumentasi, penjelasan, dalil, keterangan ya. Nah, ya, dia ikut aja itu bocah. Ya, anak kecil, kanak-kanak. Tapi yang kita hadapi ini bukan kanak-kanak, tapi remaja. Ya, akalnya sudah menuju kesempurnaan, walaupun belum sempurna ya. Dia sudah mulai bisa berpikir, membedakan, ya, memilih. Nah, itu akan membuat dia ya merasa gusar ya. Karena orang kalau dipaksa terus akan gusar. Sekali dua kali mungkin nggak terasa, tapi kalau selalu, lama-lama anak itu akan gusar. Ya, dan reaksinya mungkin akan negatif. Ujung-ujungnya orang tua marah. Ya, karena apa yang diinginkannya dari apa yang dipaksakannya kepada anak itu tidak dilakukan. Ya, sementara si anak mungkin dia tidak punya kemampuan. Itu pentingnya orang tua mengetahui ya kemampuan anak. Sehingga dia tidak memaksa. Kadang-kadang anak itu dipaksa untuk jadi orang lain. Maksudnya jadi orang lain di sini adalah hidup seperti hidupnya orang lain. Letih tentunya ya kalau kita hidup dengan hidup orang lain. Ya, itu berat itu. Ya. Nah, karena setiap orang punya
kemampuan yang berbeda-beda, rezeki yang berbeda-beda. Allah mengatakan wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Kenapa? Usaha manusia berbeda-beda karena rezekinya juga nggak sama. Ya, rezekinya juga nggak sama. Begitulah Allah mengatur rezekinya kepada manusia, mengatur karunia-Nya kepada manusia. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, maka kita harus menyadari itu. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengetahui batas kemampuan anak. Ya, bakat-bakatnya, ya, kelebihan-kelebihannya. Ya, bukan hanya tahu kekurangan-kekurangannya. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya menyoroti sisi kekurangan anak. Karena kita lihat kita bandingkan, karena kita melihat anak orang lain, atau kita bandingkan dengan anak orang lain. Kalau seperti itu, pasti ya kita merasa anak kita ini banyak kurangnya, dan kita tidak mampu untuk melihat kelebihannya. Ya, nah orang tua yang selalu melihat kekurangan anak, ya maka dia tidak akan mengerti kelebihan anak itu di mana. Dan ini kan buruk bagi si anak. Ya, dia perlu bimbingan dari orang tua untuk bagaimana mengasah bakatnya, kemampuannya, kelebihannya. Karena masing-masing orang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Setiap orang, nggak ada yang nggak punya kelebihan. Itulah rezeki yang Allah bagi-bagi kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita melihat anak kita kurang, karena kita tidak bisa melihat kelebihannya. Nah, ujung-ujungnya kita memaksa anak untuk jadi seperti orang lain. Ditarget dengan target-target yang berat, ya. Ya, nah ketika dia tidak mampu, ya sebenarnya tidak mampu, tapi dia tidak bilang ya dia tidak mampu, karena dia kadang-kadang anak itu kan nggak mau mengecewakan orang tua. Tapi sebenarnya dia nggak mampu, dia nggak berani bilang. Nah, ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, orang tua marah. Ini kan dilematis. Ya, satu sisi sebenarnya dia nggak mampu, mau bilang nggak bisa. Nah, tidak tercapai target, dimarahi, atau diomeli, atau direndahkan. Sebenarnya ini salah siapa? Ya jelas salah pendidiknya, orang tua yang tidak mampu membaca kelebihan anak. Maka sebenarnya nggak ada anak yang kurang atau nggak ada prestasinya. Ya, bukan, prestasi itu tidak hanya diukur dari nilai akademis, ya, atau target-target yang bisa tercapai, enggak. Nah, ini akan mengelirukan dan membuat kita akan mengunderestimate, memandang rendah anak kita. Bahkan mungkin ada orang tua yang menyesal ya dan berkata, "Nyesal aku punya anak sepertimu." Nah, ini jatuh betul mental anak itu. Ya, karena dia terlalu sering atau kerap melihat anak orang lain yang dia pandang prestasinya mentereng, cemerlang. Ya, lalu dia paksa anaknya untuk hidup seperti hidup orang lain. Ya, kita aja nggak bisa hidup seperti hidup orang lain. Karena manusia kan berbeda-beda satu sama lainnya. Bagaimanapun kita berusaha meniru, nggak bisa kita meniru rezeki orang lain juga. Ya, nah sesama pedagang walaupun jualannya sama, tapi rezekinya tetap berbeda. Usahanya juga berbeda. Di sana ada usahanya begitu keras, tapi rezekinya ya begitu-gitu aja. Ya memang begitulah dia. Wa inna sa'yakum lasyatta. Masing-masing orang sudah ditulis rezekinya di perut ibunya. Dan itu beda, nggak ada rezeki manusia yang sama. Ya, nggak ada rezeki manusia yang sama. Hatta si kembar saja rezekinya beda. Apalagi yang nggak kembar ya. Nah, pasti berbeda. Jadi kewajiban kita para orang tua adalah bagaimana kita bisa mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada anak. Ya dengan itu nggak ada paksaan ya, kalau dia merasa senang misalnya ya, karena dia mampu ya, nggak dipaksa pun dia dengan senang hati ya melakukannya, dan dia enjoy melakukannya, nggak merasa tertekan, nggak ada di situ unsur paksaan. Kenapa? Karena itu sejalan dengan dirinya, karena orang tua bisa melihat kelebihannya.
Nah, kewajiban orang tua tentunya ya mengarahkan kepada hal-hal yang positif dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak, ya. Nah, demikian. Orang yang punya kemampuan verbal misalnya, ya anak yang lebih dominan ya apa namanya motoriknya, ya, ya macam-macam ya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap anak. Apalagi ini remaja ya, dia OTW sebenarnya untuk cita-cita ya. Maka bocah ditanya cita-cita beda jawabannya dengan remaja. Ya, ditanya cita-cita. Beda juga orang dewasa ketika ditanya cita-cita. Beda juga orang tua ketika ditanya cita-cita ya, jawabannya beda-beda itu. Ya. Nah, karena manusia kan hidup ini kan berpindah ya dari satu titik ke titik berikutnya. Ya, itu kalau kita bicara tentang cita-cita. Ya, coba tanya sama bocah. Nak, cita-citamu apa? Ya dia asal bunyi aja, namanya bocah kan gitu ya. Tapi ketika remaja ditanya, dia sudah mulai berpikir ya tentang cita-cita itu. Karena dia sudah mulai melihat bagaimana jalannya. Nah, kalau orang dewasa ditanya cita-cita, mungkin dia nggak jawab lagi. Karena dia sedang on progress, on process. Tapi kalau orang tua ditanya cita-cita, mungkin dia hanya mengelus dada, mungkin nyesal, ya mungkin cita-cita itu nggak tercapai kan begitu ya, atau tidak seperti yang diharapkan karena waktunya sudah lewat. Ya, nah demikian. Waktunya sudah mungkin habis untuk yang namanya cita-cita itu. Ya tinggal mungkin ya menyesal kan begitu ya. Dia mungkin jawabannya hanya keluhan. Sebenarnya begitu ya. Dulu cita-cita saya jadi dokter. Ini orang tua ya kalau bicara ditanya cita-cita ya. Contoh itu ya. Nah, sebenarnya ya, begitu. Jadi beda-beda ya. Nah, ketika remaja ditanya tentang cita-cita, ya jawabannya itu tentunya lebih mengarah dia. Karena dia, tapi kalau dia juga belum mengerti itu, ya ini mungkin ya sesuatu yang perlu ditanyakan ini ya kepada si remaja itu. Ya wallahu alam bisawab. Jadi hindari ya memaksa remaja kita atau anak kita. Ya, itu cara yang kurang bijaksana itu ya. Suka memaksa ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Baik. Ya, dan seharusnya orang tua itu ya membantu ya, menuntun ya, membantu ya, bukan memaksa. Ya, pelajaran yang kita bisa petik dari Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk melakukan suatu tugas yaitu menyembelih ya Ismail ya, itu Nabi Ibrahim kan nggak langsung memaksa Nabi Ismail untuk melakukan perintah itu. Ya, tapi meminta pandangan ya kepada Ismail bagaimana. Ya, fandur madza tara. Coba menurutmu bagaimana? Kira-kira demikian ya. Nah, jadi nggak ada kesan memaksa begitu. Walaupun ini perintah dari langit ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam. Kadang-kadang orang tua kan takut ya kalau dimintai pertimbangan anaknya, nanti anaknya tidak mengikuti apa yang menjadi keinginannya kan begitu ya. Ada semacam rasa khawatir gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak dipaksa nanti ya, tapi memaksa anak ya itu kurang bijaksana aja. Ya, ada kesan ya kita terlalu otoriter nantinya. Dan orang tua yang terlalu sering memaksa ya, kesannya di mata anak pasti ini orang tua yang otoriter ya terhadap dirinya, karena orang tua punya kuasa, berhak memaksa ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ya, ketika anak melakukan sesuatu itu tanpa dipaksa, ya itu akan hasilnya akan lebih baik bagi si anak itu. Ketika dia melakukan tugas tanpa paksaan ya. Nah, tapi untuk mengarahkannya kesadaran, memunculkan kesadaran ya,
itu kan tidak mudah juga. Makanya perlu dibimbing anak itu ya, untuk bisa ya apa namanya ya, melakukan sesuatu itu dengan kerelaan hati ya, dengan kesenangan hati, sehingga apapun yang kita lakukan, kata orang ini, yang dilakukan dengan kerelaan hati hasilnya akan baik gitu. Tapi yang dilakukan dengan keterpaksaan hasilnya pasti akan buruk ya, nggak baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya, ini merupakan lanjutan dari poin sebelumnya, adalah terlalu banyak menuntut. Ya, tuntutan-tuntutan ya dari orang tua kepada anak. Ya. Orang tua yang selalu bicara target. Ya, ditargetin. Kamu harus begini ya, menargetkan sesuatu itu wajar, lumrah, boleh, cuma jangan terlalu banyak menuntut ya. Tuntutan yang akan membuat orang itu kadang-kadang takut ya, takut gagal gitu ya. Bagaimana kalau tuntutan itu tidak terwujud ya. Nah, ada rasa khawatir, takut pada anak ketika tuntutan orang tua itu tidak bisa diwujudkannya. Nah, maka silakan pasang target, tapi jangan terlalu menuntut. Ini akan membuat orang itu sempit juga. Seperti kita lah ya, dituntut sama atasan untuk ini itu, ya, kita pun takut ya, khawatir nanti atasan kita marah karena tuntutannya tidak terpenuhi. Ya, maka demikian juga kepada anak ya. Banyaknya tuntutan terhadap remaja terutama. Terlalu seringnya kita misalnya menarget dia hal-hal yang berat ya misalnya, itu akan membuat dia tersudut ya, ataupun merasa takut gitu. Ya, sehingga kadang-kadang karena rasa takut itu hasilnya jadi nggak maksimal. Dia juga takut orang tuanya marah. Ya, dia juga takut orang tuanya kecewa, kan begitu ya. Nah, dan dia juga takut dipandang atau dikatakan anak yang lemah, begitu ya. Padahal mungkin dia sudah berusaha sekuat tenaga, ya maksimal, tapi kadang-kadang orang tua kurang mengapresiasi usaha anak. Ini penyakit orang tua yang selalu melakukan pendekatan negatif, ya, memberikan ejekan, ya. Ejekan itu bukan, ya misalnya kita katakan, kamu si Fulan aja bisa, itu ejekan itu. Ya memang si Fulan bisa, anak itu harus bisa juga, kan enggak juga. Ya, itu ejekan sebenarnya. Kamu, coba si Fulan itu ejekan sebenarnya. Ya. Kita bandingkan dia head to head dengan orang lain yang itu bukan dirinya, kan begitu ya. Nah, demikian, kamu gitu aja nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, kalau memang nggak bisa gimana? Ini orang tua yang hanya bisa mencela, mencemooh, mengejek, tanpa bisa memberikan solusi itu. Ya kalau seperti itu anak juga akan merasa sempit dia. Ya, dia lihat orang tuanya selalu mengejeknya, merendahkannya. Ini orang tua yang kerap kali atau selalu melakukan pendekatan negatif kepada anak. Ya. Nah, seharusnya kan pendekatan positif. Ya, pendekatan positif. Ya, misalnya kamu sebenarnya bisa. Hingga anak tidak merasa gagal begitu ya. Nah, dia akan berusaha untuk mencoba dan mencoba lagi. Tapi kalau seperti itu, pendekatan negatif tadi, ya sudah, dia pun merasa dirinya itu manusia yang lemah, nggak mampu apa-apa, dan dia nggak mau mencoba lagi, ya. Nah, dia nggak mau mencoba lagi, karena orang kalau udah dihina atau direndahkan, jatuh mentalnya. Maka kita orang tua harus membangun mental anak itu. Bagaimana supaya dia bangkit? Maka pendekatan positif lah yang harus kita lakukan, bukan pendekatan negatif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penting ya bagi para orang tua.
ya, supaya ya mengerti kondisi anak. Ya, jangan terlalu banyak menuntut ini dan itu tanpa memberikan bimbingan, ya. Nah, tanpa memberikan bimbingan. Ada kata-kata yang sebenarnya ini nggak perlu untuk diucapkan, tapi banyak orang tua yang mengatakan seperti ini. Misalnya dia mengatakan, ya, setelah apa yang ayah ibu lakukan untukmu, apa yang bisa kamu berikan untuk ayah dan ibu? Atau ucapan ayah atau ibu sangat sibuk dan capek karena mengurusmu. Ya, seolah-olah anak itu kan jadi beban ini. Ya, seolah-olah dia itu ya beban orang tua begitu. Nah, atau dia nggak bisa memberikan apa-apa kepada orang tua. Ini kata-kata nggak perlu diucapkan oleh, atau yang senada dengan itu, yang membuat anak itu jatuh mentalnya, ya, dan nggak punya kepercayaan diri, ya, nggak punya kepercayaan diri. Nah, itu karena tuntutan yang terlalu berlebihan, sehingga muncullah kata-kata seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Materi kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan dalam pembahasan masih bab jangan merusak kepribadian anak. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Lina yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sekolah di SMK yang siswanya terpisah antara ikhwan dan akhwat. Suatu hari saya mengecek HP anak saya mendapati anak saya chatting dengan teman akhwat. Isi obrolannya mereka tidak senonoh. Saya langsung ambil tindakan tegas, yaitu dengan memblokir kontak akhwat tersebut dan menasihati agar segera beristighfar dan bertobat. Namun saya khawatir dengan keadaan ini Ustaz, apakah tindakan saya ini salah dengan semua tindakan itu Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Ini salah satu problematika remaja hari ini ya. Ya, namanya pacaran ya. Nah, demikian ya. Mungkin dia dapat itu dari mengerti hal ini dari lingkungan ya, atau dari tontonan ya. Ya kebanyakan ya dari apa yang dia lihat dari teman-temannya pacaran, dia juga nggak mau kalah dan ikutan pacaran kan begitu ya. Itu sebab-sebab ya anak itu ya jatuh dalam kebiasaan seperti ini ya. Nah, demikian ya, mungkin ya ini mungkin akan kita bahas pada buku-buku selanjutnya ya, pendidikan seksual kepada anak dan remaja dalam Islam. Memang itu harus dibangun ya, pandangan yang benar terhadap lawan jenis ya, bagaimana kedudukannya. Kadang-kadang anak tidak mengerti hal itu sehingga dia memandang biasa dia berhubungan dengan lawan jenisnya kan begitu ya, tanpa mengerti batas-batasnya. Nah, ini kan suatu ya kita katakan kesadaran yang harus dibangun. Makanya kita tulis buku itu, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja. Kita masih ingat kata-kata yang sering kita sampaikan, pendidikan itu riwayat. Bagaimana kita mengasas nilai-nilai pendidikan itu dari 0 tahun begitu ya. Dan terus dikawal begitu. Dan itu metode pendidikan nabawi ya sebenarnya. Ya, Nabi itu memperhatikan bagaimana kapan anak itu disuruh sholat misalnya di usia berapa kan begitu ya, dan itu demikian karena manusia itu hidupnya ya berpindah ya dari satu titik menuju titik berikutnya. Demikian juga anak sebenarnya ya. Dalam hal ini ya kita harus introspeksi diri dulu para orang tua ya, mungkin ini kelalaian kita juga. Hal itu kita tidak tanamkan dari kecil ya, sehingga dia nggak ngerti ya, dan nggak tertanam dengan baik ya pandangan terhadap lawan jenis ya.
maka kita istighfarlah kepada Allah, bukan terhadap perbuatan anak itu aja ya, tapi kepada mungkin kelalaian diri kita, ya, kelengahan dan kelalaian orang tua. Atau kita terlalu mengandalkan sekolah. Nah ini juga kadang-kadang kesalahan para orang tua, sehingga kita lupa pendidikan rumah. Sementara pendidikan seksual itu minim diajarkan di sekolah. Saya katakan minim ya. Karena mungkin dianggap hal yang ya tabu, atau mungkin sekolah juga, lembaga pendidikan juga berpandangan, nah itu kan tugas orang tua di rumah, sehingga tidak dapat itu, ya dia nggak dapat itu di sekolah maupun di rumah, sehingga dia nggak ngerti ya, makhluk yang dihadapannya ini siapa, ya dia harus bagaimana, ya. Nah itu kan harus makanya ada adab-adab, adab istidzan, adab menutup aurat, dan lain sebagainya. Kesadaran bahwa ikhtilat itu haram, kesadaran bahwa nggak boleh berkholwat dan lain sebagainya, ini nggak bisa udah dewasa dia baru kita omongin, wah kholwat itu nggak boleh, dia bingung nanti kenapa nggak boleh ya katanya. Sementara dia lihat yang ada di lingkungannya, itu kita nggak bisa berharap anak itu dididik melalui lingkungannya ya. Apalagi hari ini kita tahu sendirilah ya. Nah, ya harus dari rumah, kemudian dibantu dengan lingkungan di sekolah, ya. Kemudian juga kita harapkan lingkungan sekitar, tapi lingkungan sekitar kan kita nggak bisa berharap banyak tentunya. Bahkan sebaliknya itu jadi racun. Nah, ketika dia sudah besar, baru kita bicara tentang kholwat, bicara tentang ikhtilat. Kalau tidak dia diberi pondasi dari kecil, dia agak bingung untuk mencernanya. Untuk bisa memahami kenapa nggak boleh. Nggak sama ya cara berpikir orang tua dengan remaja ya. Remaja itu kan ya baru menuju kematangan berpikir, menuju belum sampai. Ya, nah demikian. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Jadi ya kadang-kadang orang tua kurang berkaca kepada dirinya ya. Ya mungkin ini dosa masa lalu kita dulu pacaran juga kan gitu ya. Ya nah demikian ya. Maka ya pelan-pelan lah ya memperbaiki keadaan ya. Jangan menunjukkan macam bumi mau terbelah, langit mau runtuh kan begitu ya. Walaupun itu serius, iya. Ya serius, masalah serius. Ya perlu kita tangani dengan baik gitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu saja. Nah, Ustaz. Ya, demikian ya untuk yang bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diambil faedahnya. Dan selanjutnya yang kedua Ustadz, ada pertanyaan. Nah, dari penanya yang berada di Cikande, ya Ustadz, umur berapakah yang idealnya anak dimasukkan ke pesantren atau dipisah dengan orang tua? Karena saya berniat untuk memasukkan ke pesantren, dan apakah sama batasan umur yang ideal untuk anak putra dan putri, Ustadz? Iya, ini jawaban nggak bisa dengan ya kita katakan satu kondisi ya. Iya. Ya itu kan tergantung, ya kalau jawabannya tergantung bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada si anak di rumah. Ya, karena kesiapan anak juga kan bergantung kepada apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Tapi kalau nggak diberikan apa-apa, ini namanya buang anak ya. Yang membuang anak begitu ya. Mungkin ya dia nggak ngerti apa yang dilakukan, apalagi yang dilakukan ini ya udah dipondokkan aja begitu ya. Nah, karena memang ya orang tua di sini tidak melakukan apa-apa begitu. Nah, cenderungnya ya orang tua yang seperti itu, ya, ini anak pasti akan bikin masalah di pondok gitu ya. Banyak masalah yang muncul di pondok karena anak-anak seperti ini ya. Nah, ya karena kita dulu mengasuh pondok ya jadi ngerti lah ya, banyak orang tua yang ya titip anak aja ke pondok gitu ya. Ya. Dengan seabrek masalahnya begitu ya. Nah, lalu itu dibebankan semua kepada pondok gitu ya. Ya pondok juga ada batasnya juga ya. Penuh dengan keterbatasan yang sangat banyak sekali.
Ya supaya paham ya. Bukan tempat ya magic box gitu ya, dimasukkan ya, tiba-tiba jadi begitu. Enggak seperti itu. Karena banyak orang tua yang punya pandangan seperti itu ya. Sehingga ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya buru-buru nyalakan pondok misalnya. Tanpa mengerti kondisinya bagaimana begitu ya. Nah, jadi pondok itu bukan magic box gitu ya. Apa namanya, kotak sihir yang keluar jadi gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, itu sangat bergantung juga dengan pendidikan orang tua di rumah. Kalau enggak, anak itu akan jadi masalah aja di pondok. Dan masalah-masalah pondok kan rata-rata dari situ. Dari anak-anak yang memang enggak dipersiapkan oleh orang tuanya ya dari rumah, dan cenderung dibuang sama orang tuanya. Mungkin udah nggak bisa lagi ditangani oleh orang tua, udah nyerah kan gitu ya. Kalau orang tua udah nyerah, apa pondok nggak boleh nyerah? Ya, kira-kira logikanya seperti itulah ya, supaya ngerti para orang tua ini. Jadi masalahnya bukan kapan ya usianya, itu kan tergantung kepada apa yang sudah dipersiapkan oleh orang tua. Kalau nggak siap ya jangan juga kan gitu ya. Kasihan pondoknya juga gitu ya, dilimpahi tugas berat begitu yang ya sejauh apalah pondok-pondok bisa mengerti anak-anak yang dititipkan kepada mereka. Ya. Nah, ya tentunya nggak ada yang lebih mengenal anak daripada orang tuanya. Apalagi ini orang tua main titip-titip aja kan begitu ya. Dan cenderung diam terhadap masalah anak. Kadang-kadang masalahnya berat gitu ya. Masalahnya serius gitu ya. Dan orang tua tahu tapi diam-diam aja, dilemparkan aja ke situ gitu ya. Mudah-mudahan kalau mujur selesai masalahnya. Tapi ya kenyataannya kadang-kadang banyak masalah-masalah anak di rumah nggak selesai juga di pondok. Iya, bahkan ini bikin masalah di pondok, menulari anak-anak yang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang harus disadari oleh para orang tua, ya. Nah demikian. Bagaimana dia memandang pondok itu, ya, dan bagaimana dia memandang anaknya sendiri, ya. Ya, ada orang tua yang tega begitu ya. Dia tahu anaknya penuh dengan masalah dan memang bermasalah, ya dia lempar aja ke pondok itu. Jadi masalah besar di pondok ya, muncul kasus-kasus yang macam-macam lah kita katakan ya. Nah dari anak-anak seperti ini yang paling bersalah di sini orang tua sebenarnya. Ya nggak bisa ngelak dari ya, kesalahannya itu kan begitu ya. Nah tapi karena orang tua kan ya nggak mau salah gitu ya. Ya maha benar orang tua dengan segala tindakannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi jangan bicara kapan usia. Itu ya kembali kepada orang tua. Ya idealnya ya kalau masih bocah jangan. Ya karena dia masih butuh perhatian orang tua. Ya, kalau sudah masuk usia remaja, remaja pun bukan remaja awal mungkin ya. Karena di awal-awal balik dia masih butuh bimbingan orang tua. Ya mungkin pertengahan remaja lah, remaja tengah atau puncak remaja mungkin baru bisa. Itu pun tergantung kepada kesiapan anak itu dan persiapan yang telah diberikan oleh orang tua. Maka kita mengenal ya tradisi merantau ya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini sebenarnya bukan di Indonesia saja. Dulu para salaf juga merantau ya. Tapi coba lihat, baca biografi para ulama. Mereka itu merantau bukan kosongan. Mereka telah menuntut ilmu di tempat mereka, di rumah mereka, bahkan kadang-kadang bersama orang tua mereka, baru keluar gitu ya. Nah dulu juga kita kan seperti itu, budaya merantau itu. Nah sudah dikasih isi istilahnya ya, dibekali istilahnya, ya baru dilepas merantau. Bukan kosongan merantau gitu ya, sama dengan ngusir anak itu. Sama dengan buang anak itu. Lalu anak bisa apa? Nah ini cerita merantau ya. Ya seperti merantau menuntut ilmu. Idealnya ya anak itu merantau untuk menuntut ilmu setelah ya dia betul-betul dibekali secara cukup oleh orang tuanya kan begitu ya. Atau di tempat dia berada. Baru dia pergi. Begitulah dulu para salaf ya di dalam pengembaraan mereka di dalam menuntut ilmu. Ya kalau kita baca biografi para ulama ya rata-rata seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, supaya jangan salah kaprah dan ya
salah menilai di sini ya. Nah, nanti apa-apa ujung-ujungnya disalahkan pondok aja kan gitu ya. Nah, ya seperti saya katakan tadi, itu bukan kotak Pandora yang dimasukkan apa jadi gitu ya, enggak seperti itu. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.